Kelas Pintar merupakan bimbingan belajar dalam jaringan nomor 1 dengan guru-guru berpengalaman dan metode serta video-video yang menarik. Untuk hari ini dapat diskon 60% bagi yang mendaftar. Silahkan, jangan sampai ketinggalan. Tinggal unduh aplikasinya di Rumah Media, kemudian ikuti cara-caranya. Dan jangan lupa ya, passwordnya Semakin Pintar. Satu lagi nih, bagi penelpon pertama untuk hari ini dapat hadiah langsung 1 tahun gratis langganan Kelas Pintar. Silakan telepon nomor di bawah ini. Jika saya mengatakan Kelas Pintar, Anda menjawab Semakin Pintar. Halo, Kelas Pintar. Halo, bertemu lagi dengan Kak Pintar di pelajaran Bahasa Indonesia. Semoga Sobat Pintar dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar. Tentunya Sobat Pintar pernah dong terbujuk oleh ajakan seseorang? Ungkapan yang berisi bujukan, rayuan, ajakan atau imbauan termasuk kalimat persuasif. Hari ini, Sobat Pintar akan belajar mengenai teks persuasif. Sebelum kita mulai, Pintar Channel mengajak Sobat Pintar untuk subscribe dan bunyikan loncengnya ya, agar Sobat Pintar orang yang pertama mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari Pintar Channel. Bagaimana? Sudah siap belajar? Mari kita mulai. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, persuasi memiliki 2 arti. 1. Ajakan kepada seseorang dengan cara memberikan alasan dan prospek baik yang meyakinkannya, atau bujukan secara halus. 2. Karangan yang bertujuan membuktikan pendapat. Adapun pengertian teks persuasi menurut Keraf adalah suatu wacana yang berasal dari argumentasi yang memengaruhi pembaca untuk melakukan sesuatu. Hal ini bersesuaian dengan pengertian persuasi yang kedua pada Kamus Besar Bahasa Indonesia. Sekarang kita perhatikan salah satu contoh teks persuasi ringkas dan kita analisis berdasarkan pengertian teks persuasi. Jika Sobat Pintar perhatikan, di dalam teks tersebut terdapat argumen, yaitu perbuatan mereka sangat merugikan dan memalukan. Kemudian terdapat fakta-fakta, di antaranya 1. Bencana gempa bumi sering dijadikan sarana untuk memungut uang dari masyarakat. 2. Banyak kelompok orang tak bertanggung jawab meminta sumbangan. 3. Mereka beroperasi di atas bus kota, lampu merah, dan pinggir-pinggir jalan. Kemudian terdapat juga bujukan atau imbauan, yaitu masyarakat untuk berhati-hati terhadap ulah oknum yang meminta sumbangan dengan mengatasnamakan korban bencana alam. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa isi teks persuasif terdiri atas argumentasi, fakta, ajakan atau bujukan. Merujuk pada pengertian persuasi dan teks persuasi, maka Sobat Pintar bisa melihat ciri-ciri teks persuasif. Ciri yang pertama, teks persuasif mengandung ajakan, bujukan, dan imbauan.
Teks persuasif bertujuan untuk memengaruhi pembacanya agar melakukan dan mempercayai apa yang ditulis oleh penulis. Sobat Pintar bisa lihat contohnya dalam beberapa kalimat berikut ini. Ciri yang kedua, teks persuasif mengandung data dan fakta-fakta. Karena teks persuasif bertujuan memengaruhi pembaca, maka di dalamnya terdapat alasan yang kuat disertai data dan fakta. Ciri yang ketiga, teks persuasif mengandung kata-kata ajakan. Kata-kata ajakan yang sering muncul dalam teks persuasif seperti ayo, mari, lakukanlah, lindungilah, dan sebagainya. Selain ciri-ciri, ada 4 jenis teks persuasi. Pertama, persuasi politik. Persuasi ini digunakan oleh orang-orang yang berkecimpung di bidang politik dan kenegaraan. Sebagai contoh, ajakan pemilihan wali kota. 2. Persuasi pendidikan. Persuasi ini digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan. Sebagai contoh, ajakan wajib belajar. 3. Persuasi advertensi atau biasa disebut iklan. Persuasi ini dimanfaatkan dalam bidang usaha untuk memperkenalkan barang atau jasa tertentu. Sebagai contoh, ajakan untuk mengikuti bimbingan belajar. 4. Persuasi propaganda. Objek dari persuasi propaganda adalah informasi. Selain penyebaran informasi, diharapkan pembaca mau dan sadar mengikuti sesuatu. Hari ini, Sobat Pintar bertambah pemahaman tentang teks persuasif. Semoga materi hari ini bermanfaat ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai bertemu lagi dengan materi berikutnya. Terima kasih sudah menonton.